والصلاة والسلام على النبي المصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وأنعم وأكرم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang Allah muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pagi ini kita melanjutkan kajian dalam seri 4 mazhab. Terakhir pembahasan kita adalah tentang waktu-waktu yang mustajab di dalam berdoa, ya, yang sejatinya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi menganjurkan kita untuk memilih waktu-waktu yang terbaik di dalam berdoa. Pada kesempatan pagi ini, Bapak Ibu sekalian, di dalam rangkaian kajian fikih tentang salat, ya, ada pembahasan tentang fikih salat berjamaah, ya. Maka insya Allah pada pagi ini uraian kita adalah seputar fikih salat berjamaah. Fikih salat berjamaah, Bapak Ibu sekalian, merupakan ilmu, ya, yang mengkaji bagaimana syariat salat berjamaah, hukum salat berjamaah, kemudian syarat-syarat menjadi imam dan syarat-syarat menjadi makmum. Termasuk juga adab-adab yang perlu diperhatikan di dalam sholat berjamaah. Ya. Sholat berjamaah itu umpama miniatur kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Ada pemimpin, ada yang dipimpin. Ada imam, ada makmum. Ya. Maka di dalam sholat kita belajar berjamaah. Ya. Belajar menjalankan kehidupan masyarakat, di mana ada as-sam'u wa ta'ah, ada mendengar dan menaati pemimpin, seperti mana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, atiullaha wa atiur rasulan wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Maka di dalam sholat juga begitu. Ya, tidak boleh ada perbedaan antara imam dan makmum. Tidak boleh menyelisih. Ya. Misalnya dari gerakan harus sama. Ya, tidak boleh kita menyelisih gerakan imam. Yang kedua, kita juga tidak boleh mendahului imam. Karena imam itu pemimpin kita. Maka imam itu harus di depan. Ya. Setelah imam bergerak, kita bergerak. Ya. Kemudian yang ketiga, dari aspek jumlah rakaat harus sama. Kalau imam sholatnya 3 rakaat, ya 3 rakaat. Tidak boleh kurang. Kalau kurang, berarti harus ditambah. Nah, begitulah kira-kira miniatur kehidupan kita bermasyarakat yang diajarkan di dalam falsafah sholat berjamaah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maksud dari sholat berjamaah itu seperti mana yang diuraikan oleh Syekh Wahbah Suwaidi. Kata beliau, maksud sholat berjamaah atau ta'rif sholat berjamaah adalah al-irtibat al-hasil baina sholatil imam wal ma'mum. Jadi sholat berjamaah adalah ketersambungan, kesinambungan antara sholatnya imam dan sholatnya makmum. Ada irtibat. Jadi tidak boleh terpisah. Ya. Maka tadi di awal disampaikan bahwa seluruh rukun yang dikerjakan oleh imam wajib dikerjakan pula oleh makmum. Karena ada al-irtibat al-hasil baina sholatil imam wa sholatil makmum. Ya, tidak boleh kita menyelisihi, berbeda atau kurang dari jumlah rakaat imam. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, sholat berjamaah adalah sesuatu yang sunnah. Seperti mana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran,
yang nanti ditafsirkan oleh para ulama dalam surah An-Nisa ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Ini dasar syariat sholat berjamaah, ya, bahwa Nabi diperintahkan menjadi imam bagi sekelompok kaum mukminin, ya, yang mengikuti beliau. Kemudian di dalam hadis yang sahih, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis di mana Abdullah bin Umar berkata bahwa Nabi bersabda, "Salatul jama'ati afdal min salatil fardhi bi 27 darajah." Salat berjamaah itu lebih utama, lebih afdal, lebih besar pahalanya dibanding sholat sendirian dengan jarak perbedaan pahala 27 derajat. Ini besar sekali Bapak Ibu sekalian fadilah sholat berjamaah. Oleh sebab itu kita berupaya untuk melakukan sholat berjamaah. Ya, jika memungkinkan kita datang ke masjid, itu yang terbaik. Tapi jika tidak memungkinkan, kita sholat di rumah, tapi tetap juga berjamaah. Jadi menghindari sholat sendiri. Kecuali kalau memang ada unsur-unsur yang syar'i yang tidak mungkin kita menjalankan ibadah sholat berjamaah. Hadirin Bapak Ibu sekalian, meskipun ulama sepakat tentang syariat sholat berjamaah, tapi ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Jadi empat mazhab itu sepakat bahwa syariat sholat berjamaah itu sudah ada sejak masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun ulama berbeda pendapat apa hukumnya. Ya, kalau sholat fardu wajib, ya, tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Namun sholat berjamaah, ya, sholat fardu yang dikerjakan berjamaah itu ulama berbeda pendapat. Ya, setidaknya ada 4 pendapat Bapak Ibu sekalian di dalam hukum sholat berjamaah. Yang pendapat yang pertama, ya, ini merupakan pendapat sebagian ulama Hanafi dan ulama Maliki. Dan ada pula yang mengatakan sebagian ulama Syafi'i mengatakan sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang sangat diutamakan. Sunnah yang sangat dianjurkan dan ditekankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Karena dalam hadis tadi tidak terlihat, gitu ya, ada perintah yang mengindikasikan bahwa sholat berjamaah itu wajib. Meskipun dalam hadis yang lain, tapi pernah mengatakan, maka aku ingin, ya, membawa kayu bakar, membakar rumah-rumah Muslim yang tidak ditegakkan sholat berjamaah. Nah, ini ada hadis yang lain, gitu ya. Nah, sehingga ada pendapat yang keluar, Bapak Ibu sekalian, dalam pendapat ulama, sebagian ulama Hanafi dan Hambali mengatakan sholat berjamaah itu adalah fardu ain, kewajiban individu. Artinya, kalau setiap Muslim itu mengerjakan sholat sendiri, sah sholatnya, tapi dia berdosa. Karena dalam pandangan ulama Hambali dan sebagian Hanafi itu merupakan fardu ain. Jadi dia harus dikerjakan setiap individu Muslim. Berbeda halnya dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi Imam Syafi'i kemudian Abu Hanifah, ini pendiri mazhab kedua-duanya, ya, itu mengatakan bahwa sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Dia seperti sholat jenazah. Kalau sudah ada sekelompok umat Islam, sebagian umat Islam yang sudah mengerjakan sholat berjamaah, maka gugur kewajiban dari jamaah muslim yang lain. Nah, ini pendapat yang cukup populer hari ini di dunia Islam, gitu ya. Jadi pendapat pertama mengatakan sunnah muakkadah. Pendapat kedua mengatakan fardu ain, ya. Pendapat yang ketiga mengatakan fardu kifayah. Ada perkataan yang keempat, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan pendapat sebagian ulama kontemporer yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu syarat
sah saja sholat. Artinya, sholat laki-laki tidak sah kalau dikerjakan sendirian. Gitu. Ini diantara pendapat yang paling berat mungkin di antara 4 pandangan seputar hukum sholat berjamaah. Jadi biar tidak lupa oleh sekalian, ada berapa pandangan ulama seputar sholat berjamaah? 4. Yang pertama, hukumnya sunnah muakkadah, ya. Ini sebagian Hanafi dan sebagian Maliki, gitu ya. Pendapat kedua mengatakan fardu ain. Pendapat siapa ini? Ya, sebagian Hanafi dan Hambali. Pendapat yang ketiga mengatakan fardu kifayah. Pendapat siapa ini? Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, pendiri mazhab. Gitu ya. Pendapat yang keempat, pendapat kebanyakan atau sebagian ulama kontemporer hari ini mengatakan dia merupakan syarat sah sholat. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, seperti kaidah yang pernah kita ajarkan, terdapat manapun yang hari ini kita pegang, kita boleh mengamalkan. Karena keempat-empatnya tegak di atas dalil. Jadi tidak boleh saling mengingkari perbedaan. Nasihat Imam As-Suyuti dalam menghadapi perbedaan para ulama, apa kata beliau? La yunkaru al-mukhtalatu fihi wa innama yunkaru al-muttafaq alaih. Tak boleh saling mengingkari pada perkara-perkara yang ulama berbeda pendapat. Yang harus kita ingkari kalau sudah ada kesepakatan dalam suatu perkara di kalangan para ulama, barulah kita mengingkari setiap perbedaan. Ada persoalan yang baru-baru ini diajukan kepada kami, Bapak Ibu sekalian, tentang hukum pernikahan seorang wanita. Ini penting untuk diambil pelajaran, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau bertanya itu harus kepada orang yang kompeten, bertanya kepada orang yang berilmu. Sama seperti Bapak Ibu sekalian, kalau mau periksa gigi atau mau periksa jantung, gak mungkin datang ke Ustaz. Gak mungkin datang ke ketua DKN. Pasti ketemu dokter. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena dokter yang kita yakini ahli di bidang itu. Dan Allah memberi isyarat dalam surah Al-Isra. Kata Allah, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya orang yang berilmu kalau kalian tidak tahu. Jadi bertanya kepada orang yang tepat. Ya. Ada seorang wanita menikah 25 tahun yang lalu. Pernikahan yang pertama. Mungkin diuji oleh Allah, lalu mereka bercerai. Menceraikan suaminya. Lalu wanita yang diceraikan tadi menikah lagi dengan suami yang kedua. Boleh nggak ibu-ibu wanita menikah lagi setelah dicerai suami? Boleh apa tidak? Jawab Bapak. Boleh nggak ibu? Wanita dicerai suami, boleh nggak menikah lagi dengan suami yang baru? Boleh. Ya. Jadi wanita ini menikah dengan suami kedua 25 tahun yang lalu. Lalu dari pernikahan itu lahir 5 orang anak. Yang menjadi persoalan adalah, Ustaz, 25 tahun yang lalu saya menikah dalam masa iddah. Belum selesai masa iddahnya. Bagaimana status pernikahan saya? Saya pernah bertanya kepada orang-orang, katanya, ya sudah berlanjut, lanjut saja. Benar nggak begitu, Bapak Ibu sekalian? Ya, bahwa Allah memerintahkan wanita untuk menjalani masa tunggu setelah dia diceraikan suaminya atau yang wafat suaminya. Ya, itu ada masa untuk iddah namanya. Dan iddah ini berdasarkan kesepakatan para ulama adalah kewajiban yang wajib dijalani oleh seorang wanita yang diceraikan suaminya atau yang wafat suaminya. Ya, dalam waktu iddah yang tertentu. Misalnya ada iddah itu 3 kali suci. Ada iddah 3 bulan. Ada iddah sampai melahirkan. Gitu, ya. Jadi ada beberapa bentuk iddah, gitu ya.
Berapa masa lama menunggu wanita yang dicerai suaminya untuk boleh menikah lagi? Ini bukan berharap bercerai Bapak Ibu sekalian, tapi ibunya harus tahu. Karena boleh jadi keluarga kita menghadapi itu. Berapa lama iddah wanita yang diceraikan suaminya yang memperbolehkan dia menikah lagi? Jadi yang menentukan langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah katakan bisalasati quru, 3 quru. 3 quru ulama hanya punya 2 penafsiran. 3 kali haid atau 3 kali suci. Tidak ada tafsir yang lain Bapak Ibu sekalian. Jadi tafsir yang pertama katakan 3 ini apakah 3 kali bersuci atau 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid. Nah, 3 kali mengalami masa haid ini merupakan pendapat mayoritas para ulama. Jadi wanita kan dicerai itu pada waktu suci. Jadi wanita tidak boleh dicerai pada waktu haid. Jadi ketika dia diceraikan suaminya haid yang pertama, maksudnya suci yang pertama itu terhitung 1. Lalu dia pun haid, lalu suci, dihitung suci yang kedua. Selesai suci yang kedua, dia pun haid yang ketiga, lalu suci yang ketiga. Selesai suci yang ketiga ini Bapak Ibu sekalian, barulah wanita tadi boleh menikah dengan suami yang baru. Kalau yang sedang mengandung sampai lahir janinnya atau kandungannya. Kalau mohon maaf perempuan yang sudah menopause, bagaimana? Sudah tidak haid lagi, sudah tidak hamil lagi, bagaimana? 3 bulan. Nah begitu. Jadi kata para ulama, kalau wanita yang tidak mengalami haid atau yang sudah menopause, maka dia boleh menikah lagi setelah melewati waktu 3 bulan. Kalau wanita yang ditinggal wafat suaminya, berapa lama Bapak Ibu masa iddahnya? 4 bulan 10 hari. Nah begitu ya. Jadi 4 bulan 10 hari. Untuk memastikan rahimnya kosong, sehingga tidak ada terjadi percampuran nasab, percampuran benih di dalam rahim seorang wanita. Karena Islam sangat menekankan kejelasan nasab janin atau anak. Nanti kan jelas dia ahli warisnya siapa walinya. Maka iddah ini merupakan kewajiban yang wajib dijalani oleh seluruh wanita, baik yang dicerai atau yang wafat suaminya atau yang sedang melahirkan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, sepakat para ulama, sudah ijma 4 mazhab bahwa pernikahan di dalam masa iddah itu pernikahan yang batal dan tidak sah. Jadi tidak main-main Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa pernikahan suami istri dalam kondisi wanitanya dalam masa iddah yang belum selesai, maka pernikahannya tidak sah dan batal. Lalu Ustaz, bagaimana status pernikahan saya yang sudah berusia 25 tahun yang lalu? Maka Bapak Ibu sekalian, dia tidak ada toleransi. Dia wajib diakhiri karena mereka bukan suami istri. Gitu, ya. Jadi wajib dibatalkan. Ustaz, apakah saya perlu bercerai? Tidak perlu bercerai. Karena Bapak Ibu bukan suami istri. Begitu sekalian. Jadi dalam hal-hal tertentu memang banyak kemudahan dalam agama kita. Tapi dalam beberapa perkara dia sangat jelas dan tegas. Oleh sebab itu bertanyalah kepada orang yang berilmu, yang berkompeten. Alhamdulillah meskipun cukup terlambat ya, 25 tahun yang lalu punya 5 orang anak. Nanti kita akan jelaskan bagaimana status anaknya. Gitu. Ya, tapi itu jauh lebih baik daripada dia wafat dalam kondisi tidak tahu kalau status pernikahannya tidak sah atau batal. Nah, pernikahan yang seperti ini Bapak Ibu sekalian dalam istilah fikih namanya nikah syubhat. Jadi
yang menjalani pernikahan itu yakin kalau itu sudah sah. Tapi karena dia tidak tahu hukum, maka masuk kategori nikah yang syubhat. Maka nikah syubhat sepakat para ulama tanpa ada khilaf wajib dibatalkan. Gitu, ya. Kalau dia sengaja, maka keduanya berdosa dan dianggap berzina selama 25 tahun. Kalau tidak tahu bagaimana? Kalau tidak tahu, maka dia dianggap tidak berdosa, wajib bertaubat kepada Allah. Tapi baik dia sengaja atau tidak sengaja, sepakat ulama pernikahannya dibatalkan. Ya, Imam Malik Bapak Ibu bahkan mengatakan keduanya haram menikah selama-lamanya. Karena Imam Malik berpandangan orang yang berzina tidak boleh menikah dengan orang yang berzina. Jadi udah batal aja. Mereka berpisah, dianggap bukan suami istri. Dan 5 orang anak tadi yang lahir dari pernikahan itu nasabnya kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Karena mohon maaf Bapak Ibu dianggap anak zina. Ya. Tapi Ustaz, saya betul-betul tidak tahu. Karena kejahilan saya tinggal jauh dari perkotaan, jauh dari majelis ilmu, jauh dari ulama, jauh dari kiai, gitu ya. Nah kan kalau hukum itu kan dia berdasarkan informasi yang masuk, gitu ya. Kalau dia berbohong, dia pura-pura, dia tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau betul-betul perempuan tadi mengatakan betul-betul tidak tahu, suaminya pun betul-betul tidak tahu, maka mereka dianggap satu tidak berdosa, yang kedua dianggap tidak berzina, sehingga kalau ada hukum rajam tidak diberlakukan hukum rajam, jadi dimaafkan. Yang ketiga, pernikahan mereka wajib dibatalkan, mereka dipisahkan karena bukan suami istri, ya. Dan anaknya, jumhur ulama mengatakan atau kebanyakan ulama mengatakan boleh dinasabkan kepada bapak biologisnya, karena faktor ketidaktahuan, gitu ya. Kalau tadi faktor tahu, maka nasabnya kepada ibunya. Maka kalau ada anak perempuan, bapak anak perempuan itu bapak biologisnya tidak boleh mewalikan pernikahan putrinya karena bukan nasab. Jadi putrinya itu harus dinikahkan oleh wali hakim, gitu ya. Nah yang kelima berkaitan hukum pernikahan tadi. Kalau Imam Malik mengatakan mereka sudah tidak bisa menjadi suami istri selama-lamanya, itu Imam Malik Bapak Ibu. Tapi 3 mazhab yang lain, Hanafi, Syafi'i dan Hambali mengatakan mereka boleh menikah. Mereka boleh bersatu kembali, tapi dengan akad nikah yang baru, jadi pengantin baru lagi, walaupun sudah 25 tahun berlalu. Ada walinya, ada saksinya, ada maharnya, ada ijab kabulnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi Ustaz, kita harus menikah lagi. Ya, ibu harus menikah lagi, bapak harus menikah lagi. Dan tentang kesepakatan ulama ini, Bapak Ibu sekalian, di Indonesia itu sudah diundang-undangkan masuk dari kompilasi hukum Islam. Kalau ada laki-laki perempuan menikahi wanita, ya, dalam masa iddah, pernikahan mereka batal dan tidak sah, mereka wajib menikah ulang. Alhamdulillah Bapak Ibu, setelah saya sampaikan itu 2 hari berikutnya pasangan tadi menikah kembali. Nah itu ketika kita berbicara hukum Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi harus betul-betul memastikan bahwa kita bertanya kepada orang yang berkompeten, ya. Jangan sampai kita bertanya kepada orang yang tidak tahu, karena boleh jadi menyebabkan satu persoalan yang berat yang bakal ditanggung dalam kehidupan kita. Gitu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada 13 kondisi muslim dan muslimah, ya, itu boleh, ya, dibenarkan meninggalkan sholat berjamaah. Jadi walaupun tadi ada
pendapat fardu kifayah, fardu ain, sunnah muakkadah, namun ada uzur-uzur yang syar'i yang diperbolehkan bagi muslim muslimah gitu ya, lebih khususnya kaum laki-laki gitu ya, meninggalkan sholat berjamaah. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, orang yang sakit. Jadi kalau sakit boleh tidak berjamaah. Ya, al-marad. Yang kedua, khawatir ada mudarat. Ya, ada keburukan yang menimpa kita atau menimpa jamaah. Nah, seperti ijtihad para ulama kita, social distancing dulu atau mengurangi kepadatan masjid ketika saat COVID-19. Nah, itu ijtihad Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Karena Nabi melarang kita datang ke masjid dan kehadiran kita mengganggu atau menimbulkan mudarat pada orang lain. Kata Nabi apa? Man akala basalan fala yaqribanna musalla. Barang siapa yang makan bawang, ya kata ulama, atau makan barang-barang yang berbau, jangan dekat-dekat dengan musola kami, dengan masjid kami, ya, sampai hilang baunya. Jadi yang makan bawang, termasuk yang makan jengkol, petai, yang makan durian, sama itu. Semua yang berbau, bayangkan, yang berbau saja dilarang Nabi datang ke masjid. Bayangkan, mohon maaf, kalau kita bisa terkena mudarat atau orang lain tertimpa mudarat. Maka dalam hadis yang lain Nabi bersabda, la darara wala dirar. Kita tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ya, maka begitulah ketika mungkin kita sedang punya sakit dan mungkin dia menular seperti flu, influenza dan lain sebagainya, itu kan menular ya. Maka dalam kondisi itu kita di rumah saja itu lebih afdal Bapak Ibu. Tapi Ustaz, saya pengen dapat pahala yang besar. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa hadis yang sahih, tolong diingat. Hadis Al-Bukhari, Nabi bersabda, ya. Kata Nabi apa? Idza safara al-'abdu aw marida kutiba mithla ma ya'malu muqiman sahihan. Kalau ada orang yang sedang bermusafir, sedang dalam perjalanan, atau dia sedang sakit, dia meninggalkan banyak sholat-sholat yang utama, berjamaah, tahajud, syuhur, duha, mungkin tilawah Quran dan lain-lain, karena dia sakit atau sedang dalam safar, dan safar itu melelahkan, sehingga banyak tertinggal yang sunnah-sunnah yang rutin dia kerjakan, atau yang sudah koma di rumah sakit, tidak berdaya lagi. Kabar gembiranya Bapak Ibu, kata Nabi apa? Kutiba mithla ma ya'malu muqiman sahihan. Ditulis pahala untuknya seperti mana ketika dia sedang sehat. Subhanallah. Jadi itu untungnya kalau kita itu punya amalia harian yang rutin. Rutinkan Bapak Ibu sekalian, mau duha, mau syuruh, ya, mau tahajud, mau witir, berapapun itu, mau tilawah Quran. Itu kalau ada masanya kita sudah tak berdaya lagi, terbaring di tempat tidur, hanya bisa mata yang kita kerling-kerlingkan, demi Allah kata Nabi, tetap ditulis pahala kebaikan walaupun sedang sakit. Jadi sama itu ya, jadi kita nggak perlu bimbang karena sholat di rumah dalam keadaan sakit tetap dapat pahala berjamaah. Yang ketiga, hujan dan cuaca dingin, nah, itu juga boleh kita tidak berjamaah ya. Kemudian ada hajat tertentu, apakah mungkin kita sedang di toilet atau mungkin tiba-tiba ada urusan di rumah yang tak bisa ditinggalkan, itu kita boleh meninggalkan sholat berjamaah. Kemudian terhidangnya makanan, nah, ini terutama pada waktu-waktu yang sholat dengan durasi yang agak panjang masanya. Contoh seperti Isya, kemudian zuhur, asar gitu ya. Kata Nabi apa? La salata bihadrati ta'am. Tidaklah ditegakkan sholat kalau hidangan telah tersaji. Itu begitu ya. Jadi kalau kita mau berangkat sholat zuhur berjamaah, tiba-tiba ini hidangan sudah dimasak gitu.
sudah siap disantap. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, kata Nabi, kita boleh meninggalkan sholat berjamaah ya itu untuk menyantap dulu hidangan yang tersedia. Meskipun saya menyarankan ibu jangan maksanya ketika waktu sholat. Jadi biar tetap dapat kedua-duanya gitu ya, tetap dapat sholatnya online, kemudian hidangan juga dimakan itu memang sedang hangat-hangatnya, itu lebih baik. Gitu. Kemudian tadi yang keenam, makan sesuatu dengan bau yang menyengat. Itu boleh di rumah dulu. Ini sudah ngunyah kopi, sudah ngunyah macam-macam, tetap berbau. Bapak Ibu, dalam kondisi berbau mulut kita, badan kita yang juga berbau, itu lebih afdal, lebih utama sholatnya di rumah. Subhanallah. Jadi begitulah tingginya adab yang diajarkan Nabi kepada kita ketika hadir berjamaah. Karena agar kehadiran kita itu tidak mengganggu yang lain. Ya. Terkurung, terjebak di suatu tempat, itu boleh. Ya. Mungkin ada orang terkurung di toilet, ya. Atau mungkin terkurung di rumah tidak punya kunci atau lupa ada kunci di mana, itu boleh. Kemudian buta, cacat atau lumpuh, jadi ada uzurnya, mungkin sulit untuk datang ke masjid, itu boleh dalam kondisi ini untuk meninggalkan sholat berjamaah. Kemudian kondisi usia yang sudah sepuh, ya, kesulitan untuk berangkat ke masjid dan tidak ada yang bisa membantu, dan boleh jadi ketika datang ke masjid pun mungkin nanti akan banyak kesulitan, mungkin harus naik tangga, gitu ya, atau boleh jadi dia tipe yang tidak bisa menahan kencing, ya, dan tidak pakai pembalut misalnya, itu lebih baik di rumah. Ya. Atau Bapak Ibu yang penting, imam yang bacaannya terlalu panjang. Ya. Dalam hadis yang sahih Bapak Ibu sekalian, ada sahabat Nabi yang komplain kepada Nabi karena ada imam yang panjang sholatnya. Akhirnya dia minta izin, ya Rasulullah, boleh nggak saya sholat di tempat yang lain? Nabi memperbolehkan. Bapak Ibu, itu dalil kata ulama. Maka kalau kita menjadi imam, maka durasi sholatnya upayakan yang wajar, artinya jamaah mampu lah, gitu ya. Karena Nabi sendiri Bapak Ibu itu kalau panjang sholatnya biasanya memang sudah menjadi kebiasaan di beberapa orang sahabat Nabi. Yang kedua, biasanya Nabi sholatnya sendiri. Kan Nabi pernah sholat tahajud itu membaca kurang lebih 120 halaman secara tartil. 120 halaman itu kurang lebih 6 juz. Kita kira-kira baca sejuz berapa lama Bapak Ibu? Anggaplah bacanya cepat, setengah jam. Berarti kalau 6 juz 3 jam. Nabi sholatnya 3 jam. Kata Ibunda Aisyah, Nabi kalau sedang panjang sholatnya, maka waktu ruku sujudnya sama panjang dengan waktu berdirinya. Berarti kalau berdiri itu 3 jam, rukunya 3 jam, sujudnya 3 jam, itu kira-kira lama, ya. Jadi ingin menunjukkan kepada kita bahwa tidak boleh Bapak Ibu kalau kita menjadi imam bacaannya melebihi kemampuan makmum, gitu ya. Nah, kecuali memang di situ kita udah terbiasa. Misal kami di pesantren biasa itu kiai kalau lagi mimpin sholat tahajud itu biasa, kalau apalagi kalau bulan Ramadan rata-rata kalau asyrul awakhir itu tahajudnya 10 juz setiap malam. Jadi sampai malam terakhir. Jadi dapat 10 kali khatam di sholat di sholat tarawih pada 10 hari terakhir Ramadan. Ya, itu kalau memang misalnya dia mengkhatamkan itu ya setiap malam minimal 10 juz. Ya, kadang ada malam-malam tertentu kita khatamkan dalam satu malam Bapak Ibu. Jadi mulainya sholat tarawih itu ya, nanti berakhir menjelang waktu asar, waktu makan sahur gitu. Ini lama gitu. Berikutnya yang boleh meninggalkan sholat berjamaah adalah ya kalau ada jadwal keberangkatan yang tidak bisa atau di luar prediksi kita gitu ya.
Jadi memang ya untuk pakai kereta api cuma di jam itu, untuk naik pesawat cuma di jam itu. Kalau kita bisa menentukan sebelum itu lebih afdol. Tapi kalau sudah terjadi, sudah terbeli tiketnya dan mungkin kita kurang perhatian di situ, maka kita boleh meninggalkan sholat berjamaah. Mungkin sedang di stasiun, sedang di bandara, ya kita khawatir ketinggalan pesawat, kita boleh sholat sendiri. Makanya Bapak Ibu, saya kalau di bandara atau di stasiun, kalau waktu sholat saya pasti jadi imam, saya nggak mau jadi imam. Ya, karena ada orang yang kadang-kadang kurang memperhatikan itu. Saya pernah mengalami ini di stasiun Kota Batu. Sholat subuh, dia udah tahu bahwa kereta itu kan 5:10. Jadi waktu cuma 10 menit untuk sholat subuh. Ini bacanya surahnya terlalu panjang, ya, sehingga setelah sholat banyak jamaah yang menunggu gitu, karena ya ada yang sudah terlewat jadwalnya gitu. Nah, ini perlu kita tahu kondisi situasi di lapangan ketika menjadi imam. Jangan sampai membuat orang mengalami kesulitan. Kemudian pengantin baru dalam mazhab Maliki terutama, itu pengantin baru boleh meninggalkan sholat berjamaah. Bapak ada jadi pengantin baru lagi, ya? Boleh merayakan, gitu ya. Nah ini di antara orang yang boleh meninggalkan sholat berjamaah. Yang terakhir, orang yang sedang bertugas menjaga keamanan dan keselamatan. Seperti satpam kita boleh meninggalkan sholat berjamaah, gitu ya. Mungkin minta sholat berjamaah sendiri di tempat tugasnya, itu juga diperbolehkan. Baik Bapak Ibu, saya rasa ini bagian yang pertama belum selesai. Insyaallah kita akan lanjut nanti di bagian seri yang kedua. Maka mungkin kita persilakan dulu Bapak Ibu yang mau bertanya, kita persilakan. Maka mungkin dari Bapak dulu yang paling ujung, ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Tadi kan sholat berjamaah itu dikatakan, apakah itu hanya untuk sholat wajib aja atau sunnah? Karena yang ingin saya tanyakan tuh sholat tahajud apakah boleh berjamaah atau tidak? Baik Bapak Ibu sekalian, bolehkah sholat sunnah dikerjakan secara berjamaah? Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, secara umum mayoritas para ulama memperbolehkan, karena memang sholat sunnah itu ada yang disyariatkan dikerjakan secara berjamaah. Ada pula sholat sunnah la tusannu fiha al-jamaah, yang tidak disyariatkan berjamaah. Apa misalnya sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah? Seperti sholat sunnah rawatib yang mengiringi fardu 5 waktu, qobliyah, ba'diyah, itu kerjakan masing-masing. Karena boleh jadi ada orang mengerjakan di rumah, mengerjakan di masjid, kan bisa dibebas gitu. Jadi ada sholat sunnah yang dikerjakan atau disyariatkan dikerjakan berjamaah, ada yang tidak. Nah, di antara yang tidak disyariatkan dikerjakan berjamaah adalah sholat sunnah rawatib, gitu ya. Yang kedua juga misalnya ada jenis-jenis sholat yang memang dia berkaitan dengan diri kita. Sholat sunnah istikharah, kan beda-beda niatnya, beda-beda hajatnya, jadi masing-masing dikerjakan. Nah, gitu ya. Tapi memang ada Bapak Ibu sekalian sholat sunnah yang disyariatkan atau yang diperbolehkan dikerjakan berjamaah. Ya, misalnya sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, sholat kusuf, sholat khusuf, gitu ya. Boleh nggak sholat ini kita kerjakan sendirian Bapak Ibu? Boleh nggak ini sendirian di rumah? Boleh apa tidak? Sholat id boleh dikerjakan sendirian.
Utsman bin Affan dan banyak sahabat Nabi itu pernah mengerjakan sholat Id sendirian di rumah. Kadang-kala bersama keluarga sendiri, karena terlambat ikut berjamaah bersama dengan masyarakat. Tapi lebih afdal dikerjakan berjamaah, gitu ya. Jadi boleh dikerjakan sendirian kalau ada usul-usul tertentu, tapi lebih afdal dikerjakan berjamaah, gitu ya. Nah, bagaimana tentang sholat tahajud? Boleh dikerjakan berjamaah, seperti mana dulu Imam Al-Muslimin, ya, Khalifah yang kedua Abu Bakar, itu orang pertama yang menginisiasi secara formal sholat tahajud, sholat malam atau sholat tarawih itu dikerjakan berjamaah. Kan Umar ketika di suatu Ramadan melihat sahabat Nabi itu mencar-mencar sholatnya, sendirian di sana, sendirian di pojok situ, mencar-mencar. Maka Umar lah orang pertama, Bapak Ibu, yang mengajak berkumpul dengan satu imam, dan beliau berkata, wa ni'matu bid'ati hadhihi, ini diantara bid'ah yang terbaik. Jadi Umar mengatakan bid'ah artinya sesuatu ini kan belum ada di masa Nabi, tapi kita kerjakan saat ini merupakan bid'ah yang sangat baik, karena dia tidak dilarang dalam agama kita, ya. Dan hadis yang lain juga mengatakan Nabi juga pernah berjamaah bersama dengan beberapa orang sahabat pada waktu malam, apakah tahajud atau qiyamul lail atau sholat tarawih. Di antaranya bersama dengan Uzaifah ibnul Yaman, beliau pernah melakukan sholat berjamaah, gitu ya. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, maka ulama menyimpulkan bahwa sholat tahajud, sholat malam boleh dikerjakan secara berjamaah. Tapi kalau kita mau mengerjakan sendiri juga boleh. Gitu. Seperti mana Nabi memang kebiasaannya sholat-sholat sunnah itu beliau kerjakan sendirian, kecuali sholat yang memang disunnahkan berjamaah, seperti Id, ya, istisqa, gerhana bulan, gerhana matahari, itu begitu. Wallahu. Enggak barangkali ya. Pak Ustaz, maaf bertanya. Sekarang tuh kan punya cucu baru kelas 1. Dia insya Allah sekolahnya di sekolah Islam. Nah, kalau dia bersilaturahim ke rumah, dia tuh senantiasa ingin menjadi imam kalau sholat di rumah, ya. Jadinya imamnya aku nih, katanya gitu. Nah, ketika itu kan mungkin kalau imam tuh harus ada yang balik gitu ya, gimana ya. Tapi ketika didengarkan bacaannya pasti gitu, benar gitu, udah benar gitu ininya sekarang. Itu pertanyaan yang satu, boleh nggak diimami oleh anak yang kecil? Yang kedua, berapa usia Ibu? Kenapa? Berapa usianya? Oh, kelas 1. Kelas 1, 6 tahun mungkin ya. Yang kedua, dulu Pak Ustadz berjanji mau menerangkan bagaimana kalau kita sholat di perjalanan, yang ketika kita ibu memakai pampers apa gimana. Nah itu gimana, apakah harus kalau istilah sudah bebersih dulu atau gimana? Itu saja yang saya tanyakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk sholat fardu berjamaah, maka di antara persyaratan yang melayakkan seorang menjadi imam, dia harus balik, ya, sudah mimpi basah, kalau wanita menstruasi, atau telah mencapai usia 15 tahun. Ini kalau sholat fardu, ya. Jadi kalau kita di rumah sholat fardu, ya harus yang balik, gitu ya. Tapi kalau sholat sunnah boleh, mau witir atau mau tarawih, mau di rumah itu boleh. Kalau ada imam yang fasih bacaannya, tapi dia belum balik, sebagian ulama memperbolehkan. Tapi Ustadz, di cucu saya kalau tidak dituruti dia nanti ngambek atau nggak mau sholat. Itu bagaimana cara kita mentreatmentnya? Saya punya cara, Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Ketika memang ibu, ya, atau bapak yang mendampingi cucu atau anak di rumah, dia pengen jadi imam, ini sholat fardu,
gitu ya, maka nggak apa-apa, biarkan dia di depan, kita di belakang, tapi kita niatnya tidak bermakmum dengannya. Ya, jadi bapak misalnya jadi tetap jadi imam, tapi imam bagi orang yang di belakang. Kalau ibu tidak bermakmum kepada anak tadi, tapi sholatnya sendiri. Karena tidak boleh kita bermakmum sholat fardu pada seseorang imam yang belum baligh. Walaupun dia fasih bacaannya, karena dia belum baligh, dia mungkin belum tahu apa saja perkara-perkara yang membatalkan sholat. Entah dia kentut, entah dia tadi mungkin kencing lupa cebok atau lupa berwudu, banyak hal yang terjadi. Gitu. Maka ini dihindari. Jadi kita udah tahu hukumnya tidak boleh, tapi karena kita sedang mendampingi anak-anak cucu di rumah, maka ada caranya. Bagaimana biar dia tetap berbesar hati, tidak kita tolak permintaannya, biarkan dia di depan, tidak ada masalah. Dia di depan, nah ibu-ibu di belakang, tapi tidak bermakmum pada anak, tidak bermakmum kepada cucu, karena kalau kita bermakmum dalam ibadah fardu harus kepada yang sudah baligh. Ya. Kemudian secara singkat Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau kita dalam kondisi perjalanan kita memakai pampers atau pembalut, ini terutama yang kencingnya tidak dapat ditahan atau yang mengeluarkan darah terus-terusan, mungkin dia sedang mimisan gitu ya, atau mungkin dalam kondisi punya penyakit yang tidak bisa mengontrol hadasnya, kadang-kadang kentut jadi tidak dapat ditahan. Bapak Ibu sekalian, secara umum kita tidak boleh sholat dalam kondisi berhadas, jadi harus berwudu, harus juga mandi junub kalau sedang janabah, dan tidak boleh ada kotoran nempel pada badan kita, pada pakaian kita, pada tempat sholat kita, itu nggak boleh dalam kondisi normal. Tapi dalam kondisi yang abnormal, itu kira-kira ya, dalam kondisi yang kadang-kadang tidak ideal. Contoh tadi, ada orang tua kita yang mungkin sudah tidak bisa mengontrol, mungkin dia ginjalnya cuma sudah tinggal satu, jadi akan sering kencing terus-terusan, gitu ya, pesel terus-terusan, atau yang memang kalau sudah kentut tuh nggak bisa ditahan. Walaupun dia berwudu setiap waktu, tetap aja kentut terus-terusan. Nah, dalam fikih Bapak Ibu sekalian, kategori namanya sulusul baul atau salisul baul, ya. Artinya dia kategori orang yang tidak dapat menahan hajat atau menahan kencing atau buang airnya, gitu ya. Nah, untuk yang seperti ini, syariat memerintahkan satu, dia wajib membersihkan diri setiap kali mau sholat. Itu satu. Yang kedua, dia wajib memakai pembalut. Jadi setelah dibersihkan, mungkin kotorannya dia harus pakai pembalut dan berwudu. Dia berwudu dan sholat. Apa yang keluar sepanjang sholat, mau udara, mau yang cair, mau yang padat, itu dimaafkan. Begitulah kalau kita memperlakukan orang tua yang sedang dirawat di rumah sakit. Jika tidak memungkinkan, ya, ini saya mau ke farmasi dulu, mau ngambil obat, mungkin ditinggal 1-2 jam. Di rumah kan mungkin dia melewati waktu sholat. Maka ajarkan orang tua kita, nanti kalau memang tidak memungkinkan diganti, tetap boleh sholat walaupun dalam kondisi penuh najis. Itu dimaafkan. Gitu, ya. Nah, itu kalau bisa diganti. Ustaz, saya mungkin ya satu masa nanti kita boleh jadi sendirian. Tidak ada orang yang bisa mengganti pampers kita, sementara kita harus sholat. Nah, Bapak Ibu, mudahnya agama kita diperbolehkan sholat walaupun dalam kondisi badan penuh najis. Bahkan boleh sholat tanpa berwudu dan tanpa bertayamum, jika itu memang tidak dapat kita kondisikan. Itu boleh Bapak Ibu sekalian, darurat. Ya, jadi kalau kata Imam Ahmad tidak wajib dikodok, walaupun kalau kata Imam Abu Hanifah dia wajib dikodok. Kata Imam Syafi'i wajib dikodok lagi, gitu ya, karena sholat waktu itu hanya sholat untuk menghormati waktu saja. Tapi kalau kita melihat pendapat Imam Ahmad, pendapat yang paling ringan, artinya sholat dalam kondisi penuh najis, bahkan tidak bisa berwudu karena tidak memungkinkan, tetap sah dan tidak wajib dikodok. Itu diantara fikih emergency, fikih darurat, atau fikih lansia, gitu ya, karena kadang-kadang kita
bisa mengontrol kondisi itu kita boleh ya sholat dalam kondisi yang terbatas. Wallahu. Ya, baik. Nah, Ibu, kalau memang tapi setahu saya tempat wudhu sekarang sudah dekat, gitu ya. Itu kalau dibuka itu dekat. Tapi kalau pas nanti Ibu berangkat, Bapak berangkat, itu bagian wudhunya ditutup, gitu ya, dan jauh, maka saya sarankan boleh bertayamum. Kan bertayamum tidak perlu jauh-jauh, bisa langsung di situ aja, ya di lantai itu boleh. Di lantai tempat kita itu kita agak melipir sebentar ke samping, kita bertayamum. Lantainya kita bertayamum seperti biasa. Ya, jadi saya tetap sarankan bertayamum ya untuk melanjutkan sisa tawaf yang belum selesai. Nah, tapi kalau misalnya batalnya udah habis tawaf yang belum sa'i, maka untuk sa'i Bapak Ibu, karena kebanyakan ulama mengatakan tidak wajib berwudu, lanjut sa'inya tanpa berwudu. Nah, itu begitu. Nah, namun kalau tawaf memang mayoritas para ulama tetap menyarankan dalam kondisi suci dari hadas. Kalau tidak memungkinkan berwudu, maka disarankan untuk bertayamum di mana aja, ya, mau di di lantai atau di tembok, gitu ya. Nah, tapi jangan muka orang, gitu ya, jangan punggung, jangan, ya. Itu saya tidak menyarankan, ya, karena memang tidak direkomendasikan dan tidak pula diajarkan secara khusus oleh para ulama kita. Wallahu. Agak mungkin ada apa yang satu lagi Ustaz. Ustaz. Tadi. Oh, sebentar ini. Mengenai bau makanan, tadi sudah diterangkan oleh Bapak Ustaz. Bau wangi-wangian itu dianjurkan kalau kita ke masjid. Ini di masyarakat kita biasanya yang sepuh itu suka pakai minyak kayu putih kalau dikerok. Kadang-kadang mungkin jemaah kurang berkenan bau minyak kayu putih berbeda dengan bau wangi-wangian yang dianjurkan. Mohon petunjuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Ibu silakan. Ya Pak Ustaz, mungkin pertanyaannya berkaitan dengan pernikahan yang batal tadi Pak Ustaz. Ada seorang bapak yang anaknya itu anak perempuannya mau menikah, tapi dia tidak bisa untuk jadi wali untuk mengucapkan ijab kabul itu Pak Ustaz. Lalu diwakilkan kepada wali hakim dan dia tetap hadir di situ. Apakah pernikahan anaknya itu sah menurut Islam? Baik, ya. Yang pertama tadi tentang minyak kayu putih, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena secara umum, ya kan Nabi mengatakan jangan memakai bau-bauan yang memang menyengat dan mengganggu orang lain, gitu. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, memang umumnya bau minyak angin itu agak menyengat, gitu ya. Maka kalau saya sarankan pada waktu kita sholat cari minyak angin itu yang baunya tidak menyengat, gitu ya. Jadi ini jalan tengahnya. Contoh kayak Frisker, gitu ya. Kan sudah banyak sekarang untuk Frisker minyak angin, tapi baunya bau minyak wangi, itu boleh. Jadi jalan tengahnya, karena kalau sekarang tidak boleh kan kasihan para orang tua kita ya, yang kalau kena angin dikit langsung masuk angin gitu. Jadi jalan tengahnya, coba cari produk minyak angin yang baunya itu agak bersahabat lagi. Itu kan sudah banyak sekarang jual. Mungkin Bapak nanti bisa minta bantuan cucunya atau anaknya, tolong carikan minyak angin yang baunya inilah apa namanya yang agak bersahabat gitu ya, agar tidak mengganggu yang lain. Karena biar sama-sama khusyuk, gitu ya. Itu Bapak mungkin petunjuknya, gitu ya. Jadi, tapi kalau memang belum ada alternatif, gitu ya, mohon mungkin karena kita udah saling kenal, gitu ya. Jadi kita memahami. Jadi kan pada prinsip dasarnya boleh jadi untuk orang di luar sana itu mengganggu, tapi kita yang sudah tahu dan kita tahu bahwa ini orang memang punya
kebutuhan khusus, ya kita bisa maklumi. Nah, ini intinya biar tidak saling terganggu satu sama lain. Kemudian Bapak Ibu sekalian, boleh tidak seseorang menikah dengan adanya wali, tapi bukan dengan walinya, tapi dengan wali hakim. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini kita perlu tahu ada yang ulama sepakat, ada yang ulama berbeda pendapat, gitu ya. Yang ulama sepakat adalah bahwa anak gadis ini yang belum pernah menikah, ya, mohon maaf, bukan perawan. Karena mohon maaf boleh jadi, gitu ya, ada orang yang kena musibah, gitu ya, dia mungkin dinodai, kan tidak gadis, ya, ada tidak perawan, gitu ya, tapi statusnya dalam Islam tetap gadis. Karena gadis dalam Islam itu bukan yang perawan, tapi yang belum pernah menikah, gitu ya. Jadi kalau dia belum pernah menikah, statusnya dia tetap gadis. Jadi yang wajib menikahkannya adalah wali, dan wali itu ada urutan, ya. Pertama itu ayah kandung, lalu paman kandung, lalu kakek kandung, ya, lalu kemudian saudara kandung, lalu kemudian sepupu kandung, lalu kemudian anak kandung dan cucu kandung. Dan itu harus laki-laki, tidak boleh perempuan menjadi wali. Nah, jadi walaupun sudah ada emansipasi wanita katanya, gitu ya, tapi dalam Islam ada ketentuan agama yang tidak boleh perempuan. Jadi wali itu haruslah laki-laki. Dan garisnya garis ayah, bukan garis ibu. Ini karena keluarga ayah sudah wafat, bagaimana kalau adiknya ibu nggak boleh? Dia harus garis ayah, harus garis ayah. Makanya tadi ada orang yang lahir dari hubungan zina, maka wali-wali hakim langsung, karena dia tidak putus nasab. Walaupun mungkin ibunya punya adik laki-laki kandung atau kakak laki-laki kandung, itu nggak boleh, karena garisnya garis laki-laki yang boleh menjadi wali. Itu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya walinya berhalangan, dan halangan atau uzur yang syar'i? Misalnya dia mungkin sedang punya penyakit mulut, tidak bisa ngomong, ini berat, gitu ya, atau sudah dilatih berkali-kali nggak bisa juga, gitu, jadi kesulitan. Nah, itu sebelum ke wali hakim, Bapak Ibu sekalian, itu ke wali yang lain dulu. Ada wali yang lebih berhak, jadi tidak perlu langsung lompat ke wali hakim, ya. Jadi tetap harusnya itu pindah ke wali yang lain, gitu ya. Nah, itu yang paling ideal. Kalau kita mau langsung yang menikahkan, itu lebih afdal. Ustaz, tapi boleh nggak kita mewakilkan kepada wali hakim? Boleh, ya. Jadi sebagian ulama mengatakan tidak boleh, sebagian mengatakan boleh. Artinya yang tidak boleh ini harus betul-betul dalam kondisi yang uzur dan semua wali berhalangan, baru boleh pindah ke wali hakim. Pendapat kedua mengatakan boleh tanpa menunggu persetujuan wali yang lain, asal wali yang utama itu ada. Tadi kayak ayahnya mungkin memang dia sedang berhalangan, tapi dia mewakilkan, dan nanti ketika ijab qabul walinya menjelaskan, ya, saya menikahkan kamu yang walinya mewakilkan kepadaku, bukan nama wali aslinya, gitu ya. Menikahkan Fulan bin Fulan dengan Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian, dibayar tunai, gitu. Jadi boleh mengambil pendapat yang kedua seandainya memang berhalangan, gitu. Wallahu a'lam. Enggak barangkali ada yang lain selanjutnya. Begini Pak Ustaz, dalam sholat berjamaah, apakah ada hukumnya kita dalam keadaan masbuk, gerakannya tidak sama dengan imam? Contoh imam duduk tawadhu, ya kita infiros, gimana? Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi posisi rukun, ya, yang wajib itu diikuti rukunnya. Adapun cara menjalankan rukunnya
tidak wajib. Tadi contoh cara duduk, ya. Imam duduknya iftirosh, kita duduk tawarruk itu boleh, selama memang ada dasarnya. Kan kita katakan bahwa untuk duduk tahiyat akhir, ulama punya berapa pandangan Bapak Ibu? Ingat? 3 pandangan ya. Ada polanya iftirosh Hanafi, ada tawarruk Maliki, ada iftirosh tawarruk kombinasi Imam Syafi'i, gitu ya. Kita boleh pakai yang itu, ya. Walaupun mungkin berbeda gitu. Jadi yang penting kita duduk bersama dengan imam yang duduk. Caranya itu boleh berbeda. Begitu pula cara bersedekah. Imam sedekahnya di pusar, kita di atas dikit. Itu boleh berbeda, gitu ya. Atau imam misalnya perpindahan rukun, menggerakkan 2 tangan, kita tidak. Itu boleh. Jadi walaupun makmum disarankan, diutamakan mengikuti semua gerakan imam, ya, tapi yang lebih utama yang menjadi patokannya adalah rukun. Adapun kaifiyat menjalankan rukun seperti cara duduk, apakah iftirosh atau tawarruk, itu tidak harus sama. Begitu pula cara bersedekah, begitu pula cara kita turun sujud, mau mendahulukan 2 lutut atau 2 tangan, kan begitu. Boleh berbeda. Yang penting kita menjalani rukunnya. Apa rukunnya? Sujud dan duduk antara 2 sujud serta rukun-rukun yang lain yang 13 yang harus kita kerjakan seperti mana gerakannya. Allah. Yang mau kesini ada yang mau nanya? Enggak, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin mohon penjelasan Pak Ustaz tentang sahnya pernikahan. Pada zaman sekarang ini banyak terjadi tapi tidak dipahami, tidak diketahui. Pernikahan dilakukan pada saat anak yang bersangkutan dinikahkan sesungguhnya dalam keadaan hamil. Misalnya sudah tidak haid berapa bulan, sudah hamil 1-2 bulan, tapi tidak mengakui, tidak menyampaikan kepada keluarganya. Jadi itu adalah merupakan aib bagi yang bersangkutan. Kemudian dinikahkan. Nah, bagaimana status anak keturunannya, sahkah pernikahannya? Demikian juga bagaimana hukumnya bagi orang tua yang menikahkan anak seperti itu. Demikian Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya mau nanya mengenai masalah pahala yang 27 derajat tadi. Saya ingat waktu itu almarhum Wali Kota Bandung Pak Oden pernah bikin suatu program bersatu, ada idaranya berjamaah sholat tepat waktu. Mungkin yang dibilang 27 derajat barangkali seperti itu, Ustaz. Berjamaah sholat tepat waktu di masjid bersama-sama. Kemudian apakah ada perbedaan dengan misalnya kita berjamaah tetapi sudah terlambat, artinya sudah berjajar rokat baru kita masuk. Dan ketiga, biasanya seperti di mall-mall itu kan, atau di SPBU itu musholanya kecil, sehingga pada saat kita sholat yang pertama itu yang tepat waktu tadi kita nggak pakai tempat, atau mungkin kita memang terlambat sama sekali. Misalnya udah berjalan sekian lama, setengah jam kemudian baru kita sholat berjamaah sholat berjamaah di masjid. Apakah itu ada perbedaannya Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sholat yang kita jamaah dan qashar itu, Jamaah sore. yang 4 rakaat kemudian jadi 2, kemudian dinaikkan lagi asar dan zuhur digabung. Itu kalau di Indonesia mungkin maklum aja, dan kami sering kalau sholat di masjid kemudian ada yang ikut padahal mereka mau sholat zuhur, jadi saya nggak tahu ini gimana situasinya. Tapi saya pernah mengalami yang di waktu umroh itu, rombongan kami sholat qashar dan jamaah, ada orang Pakistan. Nah, setelah sholat dia tetap nungguin kami, terus dia marah-marah setelah itu. What the hell is it gitu, kan? Apakah sholat macam apa ini?
Ya, Marahnya kan karena apa? karena mungkin di sana nggak ada itu. Di luar itu apakah berlaku internasional atau Indonesia saja gitu? Gimana? Yang sholat jamaah dan kosor itu, apakah itu berlaku? Ya. Dia ngikutin sholat kami, tapi setelah berakhir dia marah-marah karena sholat macam apa ini padanya. Oke. Ya, baik. Baik Bapak Ibu sekalian, saya jawab dulu tadi yang kedua dulu ya tentang program bersatu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, secara umum kata para ulama, sholat berjamaah itu mau di masjid, mau di rumah, mau dimanapun pahalanya 27 derajat. Jadi yang pertama dia berjamaah, itu poin yang pertama. Tapi nanti tentu dia berbeda nilainya ketika dia di rumah dengan di masjid, gitu, ya. Begitupun nanti antara masjid jami dengan masjid yang biasa nanti berbeda lagi. Jadi nanti kita akan bahas juga ada beberapa masjid-masjid yang nilai pahalanya itu lebih besar dibandingkan masjid-masjid yang lain. Jadi masing-masing itu punya punya level pahala yang berbeda-beda. Tapi 27 derajat itu dapat semua. Tapi nanti 27 derajat akan dikali lagi berdasarkan dengan tingkat fadilah keutamaan masjid atau tempat. Contoh sholat di kota Mekah itu berbeda lagi. Pahalanya berapa? 100.000. 100.000 itu sholat dimanapun di tanah haram. Nanti berbeda lagi. Sholat di hotel, sholat di jalan, dengan sholat melihat Ka'bah. Berbeda lagi nanti. Jadi semakin dekat dengan tempat yang mulia, maka semakin besar pahala. Karena semakin sulit kita nyampe ke situ, gitu ya. Kemudian juga termasuk misalnya nanti ada sholat dalam kondisi kesulitan, beda lagi nanti. Ya, dia mungkin terseok-seok mau ke masjid atau dalam kondisi matanya agak rapuh atau agak buta, itu beda lagi pahalanya. Walaupun tempatnya sama, pahalanya bisa berbeda. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Sholat orang tua ke masjid itu berbeda pahalanya dengan sholat orang muda itu beda. Orang muda mau 1 kilo ya biasa jalannya. Orang tua jalan 100 meter itu udah ngos-ngosan gitu. Itu beda pahalanya. Karena ada kaidah al-ajru bil qadri masyaqqati. Pahala itu patokannya tingkat kesulitan. Semakin sulit, semakin payah, maka semakin besar pahalanya. Itu begitu. Ya. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Gimana ya? Tadi terkait dengan yang terlambat. Sama. Patokannya selama berjamaah dapat 27. Tapi nanti itu berbeda. Yang di awal lebih besar pahalanya. Kan kata Nabi, amal yang paling utama sholat di awal waktu. Maka berbeda dengan yang terlambat. Walaupun yang 27 dapat dia. Tapi 27 yang mungkin versi mini gitu misalnya gitu ya. Yang versi paket hemat itu gitu. Ya, jadi Allah pun ya membuat pembagian pahala kan Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dihitung Bapak Ibu. Allah itu mengajar kita untuk memberi apresiasi yang setimpal. Sama juga dengan anak. Kita juga harus teliti. Jangan sampai itu ngasih ke anak yang SD, yang SMP, SMA itu beda-beda. Sama, maksudnya dibedakan Bapak Ibu. Dibedakan dengan tingkat bagaimana usahanya. Ya, boleh jadi yang SMP prestasinya tidak begitu tidak sama dengan adik-adiknya, tapi kita lihat usahanya, ikhtiarnya, susah payahnya, sekolahnya kadang-kadang harus naik angkot, naik sepeda. Itu kita juga harus dilihat, karena Allah mengajarkan kita untuk berlaku adil. Ya. Kemudian sebelum yang terakhir saya jawab yang ketiga dulu seputar jamak qasar, apakah hanya berlaku di Indonesia atau internasional? Bapak Ibu, jamak qasar ini sudah ada sejak masa Nabi. Nabi melakukannya, sahabat khulafa rasyidin melakukannya, 100 sampai 300 ribu sahabat melakukannya. Bahkan ulama sampai hari
ini melakukan. Jadi syariat jamak dan qasar itu syariat internasional, bukan lokal Indonesia, gitu ya. Saya tidak tahu secara persis situasinya, apakah betul-betul memang dia memahami marah itu jamak qasar atau marah yang lain, kan kita nggak tahu, gitu ya. Mungkin bapak juga ngerti bahasanya, yang ngerti bahasa bapak, gitu ya. Ya karena mungkin pakai bahasa isyarat, pasti kita nggak tahu. Tapi kalaulah seandainya anggap aja dia marah karena bapak jamak qasar, gitu ya, maka boleh dia nggak tahu ilmunya, gitu ya. Karena selama kita menjalankan sesuai dengan syariat, sesuai dengan yang Nabi ajarkan, ya nggak ada masalah. Orang mau marah, Nabi aja berani marah, ya gara-gara apa, bisa berdakwah, gitu ya. Atau Nabi pernah ngasih sedekah kepada orang yang minta sedekah, udah dikasih masih marah, bayangkan. Udah dikasih masih marah yang minta sedekah itu, sampai sorban Nabi itu ditarik-tarik, itu sampai merah lehernya. Akhirnya apa? Nabi memberikannya gandum dipikulkan di atas unta, ya, itu berkarung-karung. Kata Nabi, bagaimana cukup? Jadi sampai dikatakan cukup, Bapak Ibu. Jadi di karung apa, ditaruh di atas untanya, gandum berkarung-karung sampai dia mengatakan cukup Nabi, cukup Nabi. Nah, jadi sampai begitu. Jadi Nabi ingin betul-betul memberi pelajaran bahwa jangan sampai lupa berterima kasih kepada orang yang memberi kita kebaikan. Jadi begitu Bapak, ya. Kemudian tentang status pernikahan wanita yang sedang hamil. Kita perlu tahu Bapak Ibu sekalian bahwa maksud tadi kan ada wanita yang mungkin sudah melakukan hubungan zina sebelum menikah, atau mungkin ada musibah, ya, mungkin dinodai oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dia hamil. Nah, bagaimana kalau bolehkah dia menikah atau tidak, Bapak Ibu sekalian? Tentang boleh tidaknya menikah, sepakat para ulama 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengatakan wanita hamil sah dan boleh menikah saat dia sedang hamil. Ini poin 1, ya. Jadi sepakat para ulama tanpa ada khilaf, wanita yang hamil itu boleh menikah. Sepakat para ulama. Namun ulama berbeda pendapat. Apakah dia boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya atau tidak? Itu ulama berbeda pendapat. Ya, mayoritas ulama mengatakan dia boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Imam Malik mengatakan tidak boleh. Nah, mereka sudah berbuat zina, ya, melakukan perbuatan yang maksiat, perbuatan yang sangat mungkar, maka mereka tidak boleh menikah. Jadi kalau status boleh menikahnya hamil, dalam hamil itu boleh, ulama sepakat. Ulama hanya berbeda pendapat, boleh tidak dia menikah dengan laki-laki yang menghamili, gitu ya. Nah, status orang tua yang menikahkan anak dalam kondisi hamil, gitu ya, itu diperbolehkan dan tidak berdosa, gitu ya. Nah, ini terutama Bapak Ibu sekalian kalau memang dia melihat anaknya ini terlihat kesungguhan mau bertaubat, ya, dia sungguh-sungguh, ayah, ini kesalahan kami, ini sangat mempermalukan, sangat mengaibkan keluarga, tapi kami berjanji akan memperbaiki diri. Maka orang tua boleh mengakomodasi pernikahan dan tidak berdosa. Dan memang Bapak Ibu sekalian, status kehamilan itu tidak wajib diketahui oleh masyarakat. Cukup keluarga inti saja, terutama calon suaminya. Kalau yang menikah itu bukan yang menghamilinya, gitu ya. Jadi kalau yang menghamili, ya tahu lah yang dia menghamili. Kalau bukan dia menghamili, maka memang dianjurkan untuk memberitahu. Mengapa? Karena nanti dia perlu tahu status anak tadi, gitu ya. Jadi nasab anak yang tadi, maka ulama mengatakan nasabnya kepada ibunya, bukan kepada bapaknya itu. Apakah bapaknya itu bapak biologisnya atau bukan bapak biologisnya, nasabnya kepada ibunya. Ini pendapat mayoritas para ulama tentang status anak yang dalam perut saat dia menikah. Jadi statusnya nasabnya kepada siapa?
kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Dan nanti kalau dia perempuan, maka yang menikahkan wali hakim, bukan bapak biologisnya. Kemudian ada satu lagi pendapat dalam mazhab Syafi'i, gitu ya. Ini pendapatnya mungkin kurang populer, tapi saya perlu sampaikan sebagai amanah ilmu. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan riwayat dari Utsman, bahkan dari Ali, gitu ya, bahwa status anak tadi yang hamil di luar nikah itu boleh dinasabkan kepada bapaknya itu, asal memang bapaknya itu bapak biologisnya, gitu ya. Apa syaratnya? Jarak nanti lahirnya anak itu dengan pernikahan minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan. Mengapa 6 bulan? Karena 6 bulan dianggap janin itu memang bisa tumbuh dalam perut dan bisa melahirkan dalam kondisi normal. Itu begitu kira-kira, ya. Jadi dihitung dari kapan? Dari mulai akad, hari akad sampai anak itu nanti dilahirkan itu minimal 6 bulan. Kalau jaraknya minimal 6 bulan, maka dia dianggap anak yang sah, dinasabkan kepada bapak biologisnya. Jadi boleh nanti menjadi wali. Nah, ini pendapat segelintir, bukan segelintir ya, sedikit ulama dalam mazhab Syafi'i. Jadi ini juga bisa kita praktekkan dalam kondisi memang kita melihat ini ada pasangan muda-mudi di keluarga kita, gitu ya, yang memang berniat mau bertobat. Ya, jadi jangan sampai yang memang sukanya berzina, gonta-ganti pasangan, maka biarkan dia merasakan hukuman dari Allah dan masyarakat. Jadi jangan, jadi harus kita juga beri efek jerah juga, gitu ya, bahwa anak ini tetap nasabnya kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Jadi tidak boleh dinikahkan oleh bapaknya. Namun sebagai bentuk usaha kita berdakwah dan memperbaiki remaja yang sudah terlanjur ini atau pemuda-pemudi yang sudah terlanjur ini, tapi dia ingin memperbaiki diri, maka kita boleh mengamalkan pendapat ini. Pendapat yang sedikit ulama ini mengatakan asal minimal 6 bulan dari jarak akad hari pernikahan sampai anak itu dilahirkan. Gitu Bapak. Jadi kedua orang tua mereka tidak berdosa. Ya. Cukup Bapak Ibu sekalian? Cukup ya, alhamdulillah. Baik, insya Allah kita akan lanjut bulan depan. Semoga diberi kesehatan semuanya, diberi umur panjang. Kita akan lanjutkan kajian fikih sholat berjamaah bagian yang kedua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.